Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Safitri. Saya dari kelas C MSDMA dengan NPM 21200 11118. Di sini kita akan menganalisis uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji hipotesis regresi. Dengan yang pertama kali kita harus lakukan adalah menyebar kuesioner. Di sini saya sudah melakukan penyebaran kuesioner dengan judul Pengaruh Minat Belajar Matematika terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa dengan responden berjumlah 30. Dari data hasil jawaban responden, kita pindahkan ke data SPSS. Di sini saya sudah pindahkan data SPSS-nya. Dengan soal pengaruh minat belajar ini berjumlah 4 dan pengaruh prestasi belajar mahasiswa ini 4 juga. Di sini kita akan buat total X-nya dan total Y-nya. Total X-nya ini artinya jumlah dari kuesioner X1 sampai kuesioner X4 dibagi 4 dan hasilnya ini. Begitupun sebaliknya dengan total Y. Selanjutnya kita akan menguji validitas. Bagaimana caranya kita akan menguji validitas? Yang pertama kita harus lakukan adalah mengklik analyze, lalu kita buat yang correlate, kita pilih yang bivariate, dan kita masukkan yang pertama kali adalah yang X. X kita pindahkan beserta totalnya, kita pindahkan ke variabel, kita klik OK. Maka hasilnya dikatakan demikian. Nah, analisis variabel X-nya ini, yaitu saya ambil dari pengaruh pelajaran matematika terhadap mahasiswa. Nah, dari data di atas, seluruh item instrumen penelitian ini adalah valid. Mengapa dikatakan valid? Karena hal ini ditunjukkan oleh nilai percent correlation R hitung setiap item lebih besar dari nilai R tabel. Nah, nilai R tabel ini untuk N responden yang berjumlah 30, maka didapatkan DF-nya 28. Artinya, N dikurang 2 dari nilai jumlah responden 30 dikurang 2, yaitu 28. Dan signifikannya 0,05 di dalam R tabel, responden 28 dan nilai signifikan 0,05 adalah 0,361. Nah, kuesioner ini bisa dikatakan valid jika melebihi persentase 0,361. Di sini kuesioner yang saya buat memiliki percent correlation yaitu 0,69, 0,442, 0,68, 0,770. Artinya, kuesioner ini adalah valid. Selain itu, item yang valid tersebut juga dapat diketahui dari nilai significant to tail yang lebih kecil dari 0,05. Dapat dilihat di sini, tabel correlation X saya significant to tail-nya kurang dari 0,05. Selanjutnya kita akan menghitung data Y-nya. Begitupun juga sama seperti data X, kita klik analyze, lalu kita pilih correlate, lalu kita klik bivariate, dan kita pindahkan sekarang yang Y. Lalu kita klik OK. Didapatkan correlation-nya
analisis variabel Y-nya ini kan saya ambil pengaruh prestasi belajar mahasiswa. Nah, dari data di atas tersebut, seluruh item instrumen penelitian ini juga valid. Kenapa bisa dikatakan valid? Karena hal ini ditunjukkan oleh nilai percent correlation R hitung setiap item lebih besar dari nilai R tabel. Adapun nilai R tabel untuk N responden 30 adalah 28 DF-nya dan signifikannya 0,05 di dalam R tabel, signifikan 0,05 dan DF 28 adalah 0,361. Maka dapat dikatakan, total total correlation Y saya lebih dari 0,361. Untuk Y1 0,845, Y2 0,752, Y3 0,847, dan Y4 0,791. Maka dapat dikatakan, kuesioner ini valid. Selain itu, item yang valid tersebut juga dapat diketahui dari nilai signifikan to tail yang lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya kita akan menguji data reliabilitas. Kayak gimana caranya kita menganalisis, data reliabilities. Yang pertama, analyze, lalu kita klik yang scale, lalu pilih yang reliability analysis. Kita pindahkan item yang X saja tanpa total X dan total Y, lalu kita klik oke. Nah, muncullah reliability statistiknya. Nah, analisis ini didapatkan dari instrumen penelitian ini reliable. Nah, kenapa dikatakan reliable? Karena hal ini ditunjukkan oleh nilai Kronberg alpha yang lebih besar dari 0,6. Nilai Kronberg alpha ini sebagaimana ditunjukkan dalam tabel reliability statistik adalah 0,844. Artinya instrumen penelitian ini memenuhi kriteria dan yang valid dan reliable sehingga dapat digunakan untuk penggalian data dalam rangka generalisasi. Selanjutnya kita akan, menguji normalitas. Bagaimana caranya kita menguji, normalitas? Kita akan menguji normalitas, yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih yang regression, lalu kita klik linear. Ini cara, mencari residunya. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah mencari nilai residu. Nah, nilai residu ini cukup, kalian total X kalian masukkan ke independen dan totalnya kita taruh di atas di dependen. Lalu kita klik save dan, muncul seperti ini. Kita klik yang residualnya, kita klik yang unstandardized dan klik include the covariance matrix. Lalu kita klik continue dan kita klik oke. Maka didapatkan nilai residunya seperti ini. Lalu kita analyze lagi, lalu kita masukkan ke non-parametric test, kita masukkan ke legacy dialog, kita pilih yang one sample KS. Nah, yang ini cukup kita masukkan yang unstandardized ke test variable list, lalu kita klik OK. Didapatkan NPR-nya didapatkan one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, instrumen ini berdistribusi normal karena nilai signifikan to tail sebesar 0,157, yang mana di dalam uji normalitas harus lebih dari 0,05. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis menggunakan cara regresi. Bagaimana cara hipotesis menggunakan regresi? Kita lakukan pertama kali kita balik lagi ke dataset, lalu kita klik analyze dan kita klik yang regression, kita pilih yang linear, lalu kita klik lagi yang oke dan muncul seperti ini. Kita analisis. Yang pertama kita, klik yang kita analisis adalah nilai pengaruhnya. Maka tabel yang kita gunakan adalah yang model summary.
Di sini didapatkan nilai R-square saya adalah 0,413. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel minat belajar matematika terhadap prestasi belajar adalah sebesar 41%, sedangkan sisanya 59% prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya, kita akan, mencoba uji hipotesis. Yang kita ambil adalah tabel koefisien. Dengan ketentuan hak kosong tidak ada pengaruh minat belajar matematika terhadap prestasi belajar mahasiswa, sementara haknya ada pengaruh minat belajar matematika terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah, nilai signifikan yang saya dapatkan adalah 0,000. Apabila signifikan ini kurang dari 0,5, dengan demikian maka HO ditolak dan HA diterima. Berikut adalah titik persentase distribusi atau T-tabel DF antara 1 sampai 40. Nah, di sini tadi saya dapatkan teh hitung saya adalah 4.435 dan T-tabel saya adalah 2.408 2048. Nah, artinya teh hitung saya lebih besar daripada teh tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, kesimpulan hipotesis ini dengan demikian, dari hasil uji hipotesis dengan teknik regresi pada data didapatkan hipotesis terhadap penelitian yaitu adanya pengaruh minat belajar matematika terhadap prestasi belajar mahasiswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.